Ya, halo gengs. Pagi yang mendung ini gue di Frankfurt, di Jerman. Dan ini salah kota terbesar yang ada di bagian barat di negara Jerman. Dan gue di sini untuk kunjungi satu teman lama gue di sini. Dan gue kenalan sama dia dari waktu kuliah di Jogja di Indonesia. Tapi dia orang asli, orang Jerman, dan dia tinggal di sini di Frankfurt. Jadi hari ini dia lagi kerja, jadi gue ambil sedikit waktu untuk jalan-jalan. Jadi hari ini gue mau sedikit pelajari sejarah kota ini dan juga melihat kota Frankfurt seperti apa. Kalau di Eropa kita sering menjuluki kota ini pusat keuangan Eropa, karena di sini ada banyak bank. Kalau nggak salah kurang lebih itu 200 bank. Dan itu juga sering dipanggil Bankfurt dengan alasan itu, dan juga sering dibilang Manhattan versi Eropa. Dan itu kenapa? Ya itu karena di kota ini kita bisa ketemu banyak gedung-gedung tinggi, dan dari 20 bangunan tertinggi di Jerman, 18 dari bangunan tertinggi itu terletak di sini di Frankfurt semua. Terus 2 bangunan di kota ini juga termasuk 2 gedung tertinggi di seluruh Eropa, bukan hanya di Jerman ya. Terus di kota ini kalau kita di Eropa cukup tahu tentang kota ini karena ini kota kelahiran penulis Goethe, Jonathan Goethe. Sedikit ya itu pasti logatnya agak salah karena gue pakai bahasa Swedia. Kalau kita bilang Goethe di sana, kalau di sini agak beda. Ya tapi kalian pasti tahulah maksud gue di situ. Ya udahlah, gue lanjut jalan dan kita coba untuk lihat bagaimana sejarah dan budaya kota ini. Tada! Frankfurt adalah kota terbesar kelima di Jerman. Frankfurt adalah pusat keuangan dan transportasi serta pusat finansial terbesar di benua Eropa. Kota ini menjadi tempat dari kantor pusat Bank Sentral Eropa, Bank Federal Jerman, Bursa Efek Frankfurt, dan pameran perdagangan Frankfurt, serta beberapa bank besar lain seperti Deutsche Bank, Commerzbank, dan DZ Bank. Nama Frankfurt pertama muncul dalam catatan sejarah pada tahun 794. Ketika itu, Raja Bangsa Franks, Charlemagne, mengumpulkan para uskup dan pendeta dari seluruh wilayah kerajaan Franks di sebuah kota yang disebut Frankenwort. Itu bahasa Jerman kuno, tempat penyeberangan bangsa Frank. Satu nama julukan untuk kota Frankfurt adalah Manhattan. Itu karena punya banyak kesamaan dengan kota Manhattan di New York. Selain gedung-gedung pencakar langit, kesamaan lainnya dengan Manhattan adalah status Frankfurt sebagai pusat keuangan dan bisnis Jerman. Di kota ini terdapat 200 bank dan lembaga keuangan dari dalam dan luar Jerman, termasuk Bundesbank. Makanya juga sering disebut Bankfurt. Mayer Amschel Rothschild, yang lahir 1744 dan meninggal tahun 1812. Ia adalah seorang yatim piatu sejak usia 12 tahun, yang belajar otodidak mengenai perdagangan mata uang asing, koin langka, dan barang antik. Keahlian ini membuat Pangeran Wilhelm dari Hessen menunjukkannya sebagai pengawas keuangan kerajaan pada tahun 1796. Tugasnya
adalah mengelola investasi, pembayaran, dan keuangan kerajaan. Rothschild memperkenalkan konsep-konsep perbankan dan keuangan modern seperti diversifikasi, informasi yang tepat dan cepat, kerahasiaan, dan layanan paripurna. Museum Yahudi mengumpulkan, melestarikan, dan mengomunikasikan sejarah dan budaya Yahudi berusia 900 tahun di kota Frankfurt. Museum Yahudi telah mengumpulkan banyak koleksi Judaika dengan benda-benda yang diselamatkan oleh para penyintas Holocaust dari berbagai wilayah di Eropa. Otto Heinrich Pim Frank yang lahir pada tahun 1889 dan meninggal pada 1980 adalah seorang pengusaha kelahiran Jerman dan ayah dari Anne Frank dan Margot Frank. Sebagai satu-satunya anggota keluarganya yang selamat dari Holocaust, ia mewarisi manuskrip-manuskrip Anne setelah kematiannya, memutuskan untuk menerbitkan buku hariannya pada 1947. Otto Frank lahir di Frankfurt dari sebuah keluarga Yahudi. Anaknya, Anne Frank, adalah salah seorang Yahudi korban Holocaust yang paling sering dibicarakan. Buku harian yang ditulisnya pada masa perang, The Diary of a Young Girl, telah diadaptasi menjadi sejumlah drama dan film. Lahir sebagai warga negara Jerman, Frank kehilangan status kewarganegaraannya pada tahun 1941. Di museum ini, kita juga mendapat melihat salah satu bagian langkah yang dapat ditelusuri kembali ke Judengasse. Ada juga koleksi seni substansial dengan lukisan Mortis Daniel Oppenheim dan arsip Ludwig Meidner, termasuk warisan artistik Ludwig Meidner dan sejumlah seniman lain yang terpaksa meninggalkan Jerman selama periode Nazi. Mordechai W. Bernstein ditugaskan untuk melacak dokumen dan objek yang telah dijarah selama era Nazi. Antara tahun 1948 dan 1951, ia mengunjungi sekitar 800 tempat untuk mencari sisa-sisa budaya Jerman Yahudi. Dia menerbitkan hasil temuannya yang ditulis dalam bahasa Yiddish dan dengan demikian menciptakan musee imajinari untuk budaya Jerman Yahudi yang telah dihancurkan. Pameran tersebut menampilkan 18 objek yang dilacak Bernstein. Rentang objek mencerminkan keragaman budaya Jerman.